أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Dan janganlah kamu malingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah jalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Al-Quran surat Luqman ayat 18. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Ansar rahimakumullah. Terkait dengan tema pokok yang terdapat dalam ayat yang kita baca tadi, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya, bahwa kata Rasulullah SAW, nanti di akhirat itu berbeda pendapat, malah bisa dimaknai agak protes, itu surga dan neraka kepada Allah. Ikhtasamat an-nar wal jannatu ila rabbihima. Jadi berselisih surga dan neraka kepada Tuhan keduanya. Di mana ketika itu waqalatil jannatu, surga berkata kepada Tuhan, apa katanya? La yadkhuluha malaha la yadkhuluha illa du'afa'un nasi wa saqatuhum. Kenapa yang masuk ke surga itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang jelata. Malaha la yadkhuluha illa du'afa'un nasi wa saqatuhum. Bako ambodape orang-orang lemah, orang-orang teraniaya, orang-orang jelata. Begitu pertanyaan dari surga. Sementara neraka juga waqalatin naru, neraka juga mengatakan yang usirtu bil mutakabbirin. Kenapa saya dikhususkan untuk para mutakabbir, orang-orang yang sombong saja? Kok sampai untuk orang-orang sombong? Protes juga neraka. Qala Allah Ta'ala, Allah kemudian berkata lil jannati, kepada surga, anta rahmati, kata Allah. Pada surga Allah kemudian katakan, engkau itu rahmatku. Wa qala lin nari, dia kemudian berkata kepada neraka, anta azabi, engkau adalah azabku. Usibu biki ma asya'u wa likulli wahidin minkuma mil'uha. Saya masukkan kepada kamu berdua itu yang saya kehendaki sesuai dengan seleksi ajarannya. Siapa yang melanggar ke surga, siapa yang melanggar ke neraka, siapa yang patuh ke surga. Disebutkan begitu, walikulli wahidin minkum mil'uha. Masing-masing kalian nanti akan penuh itu. Tenang aja, kata Allah. Maka kemudian dilanjutkan Rasulullah dalam hadis itu, fa'ammal jannatu
annallaha la yadhlimu min khalqihi ahadan. Maka terhadap surga itu Allah kemudian tidak ingin menganiaya dari ciptaan. Dia dalam kehidupannya sudah teraniaya, sudah lemah, jadi mainan-mainan, padahal dia benar. Maka kemudian dia dikasih rahmat, dia ditempatkan di surga. Wa innahu yunsibu ilan nari may yasha fayulqawna fiha. Adapun kepada surga, kepada neraka, Allah masukkan yang dia kehendaki. Maksudnya yang dia kehendaki itu yang melanggar tadi itu, dilempar mereka ke sana. Fataqulu hatta sampai kemudian neraka itu ngomong, hal min mazid, ada lagi. Nah, sampai kemudian bakandak-kandak neraka itu, amanya lain sombong-sombong tuh, bawa kemari. Salasan, dia katakan, masih ada lagi. Seperti yang disebutkan dalam surat Qaf. Hatta yada'a qadamahu, sampai kemudian Allah letakkan kakinya di neraka itu, sampai kemudian penuh dia neraka. Jadi ibarat orang maisi karuang kan, masuk situ sadanya, masuk mana lagi, kemudian lah penuh ditijaan di kaki itu. Fayuraddu ba'duhum ila ba'din, sampai kemudian satu sama lain berhimpit-himpitan. Fataqulu, neraka itu kemudian mengatakan qat, cukup. Jadi tentu saja hadis ini tidak menyebutkan bahwa yang masuk surga itu hanya orang-orang lemah, orang-orang teraniaya, dan yang masuk neraka itu hanya orang-orang sombong tanpa kemudian melibatkan yang lain-lain. Tentu saja tidak begitu. Tapi ini untuk menjelaskan bagaimana posisi manusia dalam kaitannya dengan dua keadaan ini. Di satu sisi ada sebagian manusia yang suka menyombongkan diri, serasa dialah yang paling hebat. Semua orang tidak ada harganya. Apa-apa berupa rahmat Allah dijadikan sebagai media untuk bersombong-sombong. Bahkan ibadah pun dijadikan alat menyombong-nyombongkan diri. Sementara di satu sisi ada juga yang teraniaya sebagai objek dari kesombongannya. Allah ingin taruh itu. Kamu yang menyombongkan diri itu Allah tidak suka. Kamu yang merasa semuanya bisa kamu atur itu, nah itu jangan seperti itu. Dan kamu yang sudah benar tapi terus menjadi objek dari perbuatan aniaya orang-orang yang sombong itu, kamu juga jangan berkecil hati, sehingga nanti jelas pisahnya. Kepada neraka itu Allah kasih yang sombong-sombong, dan kepada surga itu Allah kasih yang baik-baik. Malahan tidak hanya diisi penuh itu, hatta yada'a qadamahu, sampai kemudian Allah injak itu. Maka cara menempatkan dilempar, fayulqauna fiha, mereka dilempar ke situ, tambah terus, kemudian dipadean kan, dipadean di kaki. Kalau waktu dulu kalau ke sawah itu nampak masih karuang kan, diisi dulu, kemudian dihantaman di kaki kan, sampai sepadek-padeknya, sebunci-buncinya karuang itu, bakile karuang itu jadinya, karena dia penuh sesak di situ. Nah, inilah yang kita jadikan penjelasan, salah satunya misalnya dari ayat 18 surat Luqman tadi, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu palingkan wajahmu dari orang lain. Tusa'ir khaddaka itu artinya
pipi ke saja dia doanya. Jadi nyo mengecek dia orang, hanya mata kena lain, konsentrasi kena lain. Jadi orang pun dia gi pipi saja. Artinya karena iko kondak selevel ya dicuekkan aja lah gitu. Wala tamshi fil ardi marah, jangan hidup dengan kesombongan. Rahmat Allah itu adalah modal untuk berbuat baik, bukan media untuk bersombong-sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itu bukan bukan perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas itu alamatnya itu. Dia akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka dan diperlakukan seburuk-buruknya sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Jadi mari kita kembangkan kehidupan secara Islam, tidak bersombong-sombong apalagi dengan rahmat Allah, karena Allah dah menyukainya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.